kita naik bis di Bandung, keliling-keliling kota Bandung. Bis ini dari luar kota ya? Apa dari mana? Bogor. Oh, Bogor ya. Memang bukan orang Bandung, tapi kan orang Sunda sapinya. Di Bogor saya Sampurasun. Betawi, Pak. Oh, Bogor Betawi. Oh, begitu. Jadi di sana adanya kue pancong ya? Nah, kalau di kami bandros. Ya, bandros itu pancongnya Jakarta. Hanya kalau pancong itu manis, kalau bandros asin. Ya Bu ya. Ibu terang Bu, kenapa bandros asin, pancong amis? Kan orang Bandung mah sudah manis-manis. Baik, selamat datang di dan Sami USA OG orang Sunda asli ya. Kita akan coba mengajak jalan-jalan ya sekitaran kota Bandung dan nanti lewat alun-alun ya. Ada yang mau berhenti di alun-alun ya? Kenapa berhenti di alun-alun? Dekat ke terminal lebih panjang. Oh, mau ke lebih panjang. Iya benar. Baik ya. Tadi kita start di depan biologi, itu museum terbesar di ASEAN ya. Dan kita sepanjang ini akan lihat banyak rumah-rumah orang Belanda dulu nih. Coba lihat di sebelah kiri nih. Ini rumah-rumah yang paling tidak sekitar 40 eman nih. Ya, iya Bu. Karena ini masih orsinil ya, dan banyak orang yang suka dengan bentuk yang lama ya. Kalau kita lihat dari konstruksi bangunannya, di bawahnya sudah pakai batu-batu tuh. Yaitu batu kali, batu gunung atau andesit sebutnya. Karena kita kan banyak gunung berapi. Kalau di Belanda sendiri mereka tidak mengenal batu-batu beginian. Karena di Belanda nggak ada gunung. Iya, kenapa di bawahnya pakai batu? Pertama itu sebagai isolator, sebagai juga supaya tidak lembab. Ya, karena tanah kita kan banyak air. Terus kalau musim hujan supaya nggak kotor juga, nggak kelihatan kotor begitu. Makanya bangunnya seperti itu. Nah ini sogonya Bandung nih. Di Bogor ada sogo nggak? Di Bandung mah sogonya di sini. Shopping sambil cingogo. Ketawa sih Ibu. Ya ini apa namanya, pasar loak ya kalau kita kenal sekarang. Atau orang Belanda nyebutnya tweedehan gitu ya, atau second hand ya. Jadi ini setiap pagi sampai jam 12 mereka berjualan di sana setiap hari. Tapi kalau pasar kaget di sekitar Gedung Sate besok Minggu pagi ya. Yang sempat nonton film Dilan, ini tempat syutingnya Dilan nih. Ya, SMA Negeri 20. Di zaman Belanda dulu namanya Hurge Quick School, sekolah guru atas ya. Guru-guru Belanda dulu di sini bersekolahnya. Kalau kita dulu mengenal ada SPG kan ya, sekolah pendidikan guru. Kemudian ada SGA, sekolah kedudukan atas ya. Ini termasuk dulu SGA dulu nih. Iya. Ini ada Masjid Istiqomah ya, tahun 60-an, 70-an ini masih monumen. Ya. Dulu ini monumen Nirom, Nederland Indische Radio Omroep Maatschappij. Waktu itu orang-orang Belanda yang ada di Indonesia bisa berhubungan komunikasi melalui pesawat telepon dengan menggunakan frekuensi radio. Nah itu antenanya ada di Gunung Puntang di Pangalengan. Ibu orang Bandung? Oh bukan, kita punya gunung namanya Gunung Puntang dekat Malabar, dekat perkebunan teh Malabar. Itu ada gunung namanya Gunung Puntang. Sekarang ditanamin kopi ya. Kemudian tahun 2016 kita ikut festival kopi di Washington DC 2016. Dan kopi Puntang itu mendapatkan predikat the bestest Arabica coffee in the world. Terkenal. Dan ternyata di zaman Belanda dulu kita juga punya kopi yang terkenal. Nanti kita akan lewat ya gudang kopinya, rumah juragan kopinya ya. Itu tahun 1820-an. Ya, 1820-an. Baik. Naik bandros ternyata bukan hanya keliling Bandung, kita keliling Indonesia. Kita nyebrang Riau nih. Nyebrang Riau ada di Lombok. Sibuk ya. Iya. Jalan Lombok Bu. Nanti orang Bandung kalau di Bandung kan kalau ngajak jalan-jalan, ayo orang ke Lombok katanya. Yuk kita ke Riau kata. Jalannya nggak pernah disebutkan. Jadi akhirnya ya kita ini keliling Indonesia nih. Ya. Di Lombok ini ada kulineran baru yang setahunan ini mulai booming.
mungkin pernah mendengar di Bandung ada Odading Mang Oleh ya. Nah itu di Badan Siang, tapi kita nggak lewat. Di sini ada Lomi ya, Lomi yang di trotoar aja. Sejak setahunan ini mulai booming, mulai rame. Nah, dan ternyata sekarang bukan hanya Lomi, tapi ada jual siomay juga sama es campur. Jadi mereka ikut terimbas oleh suksesnya Lomi ya. Dulu orang Bandung kalau mau beli Lomi itu harus ke Dago di Jalan Teguh Umar. Memang Bandung tidak saja dikenal sebagai objek wisata alam. Nah ini pada beli Lomi nih, pakai mobil nih. Nah ini Lominya nih di sini. Ya ini siomaynya, ini Lominya. Nah ini es campur. Ya. Nanti menjelang siang lebih ramai lagi. Kadang-kadang ada yang sampai antri begitu ya, sampai antri untuk dapat beli Lomi. Ya. Dari Lombok kita akan masuk ke Aceh nih. Ya. Dan di Aceh itu kalau orang Bandung mungkin pernah dengar, Ibu pernah dengar rumah kentang tuh? Misteri rumah kentang ada yang dengar nggak? Ada sinetron dulu di TV kok, Misteri Rumah Kentang. Karena di Bandung juga banyak ya tempat-tempat yang jadi urban legend yang ada mistisnya begitu. Salah contoh nanti kita lihat, konon katanya mitosnya di sini, tahu kan? Rumah kentang ya. Terus bangku kosong, tahu bangku kosong? Ada vietnya juga kan? Lalu ada ambulan bahu reksa, ya. Ambulan bahu reksa itu juga di Bandung. Kemudian ada rumah yang katanya dulu ada orang Belanda gantung diri, ada juga. Itu berdasarkan jurnalisa ya, orang yang indigo. Mungkin bisa buka di YouTube. Nah ini rumah kentang lagi direnovasi nih. Ya. Nanti mau dibikin cafe namanya The Legacy. Karena ini niru atau ngikutin suksesnya rumah ambulans yang di Bahu Reksa. Itu jadi distro kan, kemudian terkenal. Ini juga mau ngikut ya. Di sebelah kiri Bapak Ibu sekalian ini ada Kodiklat ya. Di zaman Belanda ini tempat pameran tahunan. Disebutnya Jaar Bos. Ya, Jaar itu tahunan, Bos itu pameran. Dulu di zaman Belanda tahun 24 sudah mulai operasional sampai 42 ketika menjelang Jepang datang berhenti. Sempat ada orang terkenal datang ke sini untuk lihat Yarbus, namanya Charlie Chaplin. Pernah dengar ya Charlie Chaplin? Nginepnya di Savoy Holman, minum kopinya di Preanger. Waktu itu kopi kita dikenal dengan Java Preanger. Ya, begitu orang menyebut Java itu udah identik dengan kopi katanya. Jadi ketika kita masuk kafe kalau di Eropa sana, ketika kita mengatakan Java, maka akan dihidangkan kopi Arabica ya, dari Bandung. Ya, dari Bandung. Ini di sebelah kiri orang Bandung nyebutnya Gedung Sabahu 1 hektar. Ya, luasnya 1 hektar. Ini namanya Departemen Pan Orloh ya. Ini Richard Schumacher, adiknya Wop Schumacher. Kalau ini Palais Leger Komandan. Ya, ini Menir Slor yang bangun. Ini dulu kantor Jenderal Belanda. Sekarang jadi kantor Kodam 3 Siliwangi. Ya, ini adalah blok militer nih, bisa apa namanya wilayah militer semua di sini. Ini dulu Insulinde Park ya, namanya tempat latihan orang-orang tentara Belanda. Sekarang jadi taman lalu lintas, ya, tempat adik-adik kecil main. Tapi sayang sampai sekarang sejak PSBB sampai hari ini yang namanya taman sama museum belum buka ya, masih tutup di Bandung ya, sampai nanti mungkin kita kembali ke COVID-19-nya sudah pergi ya. Jadi ini kita nggak bisa datengin nih, udah bau berarti dari sekitar pertengahan Maret ya sampai bulan ini belum dibuka ya. Di Bandung ini Kang Emil merenovasi taman-taman yang dibuat oleh orang Belanda. Ada pesawat ya, F-16 ya, Tiger ini. Pesawatnya militernya Amerika ya. Nah tadi kita udah dari Aceh lewat Belitung, sekarang ada di Sumatera nih. Kita di Jalan Sumatera ya. Jalan Sumatera nanti ada sekolah legend. Kita akan ketemu dengan konon katanya ini sekolah pertama yang dibangun di masa kolonial Belanda. Ketika itu Bandung kan berkembang pesat. Ini 1913 ya. 1913 ini ada sekolah. Dulu di zaman Belanda juga sama, sekelas SMP
Sekarang ini jadi SMP Negeri 2 dan SMP Negeri 5. Dari SMP Negeri 5 itu banyak orang-orang berhasil, termasuk Pak Ridwan Kamil, kemudian Raffi Ahmad, kemudian Sam Bimbo, sama penyanyi gigi siapa namanya? Siapa? Arman Maulana. Ya. Nah, mereka ini semua ex dari sekolah sini. Iya. Tapi saat ini setelah ada zonasi, ini dulu favorit nih sekolah. Ya, orang Bandung tuh bangga kalau anak-anak itu sekolah di SMP Negeri ini. Dan ini ada perpaduan antara budaya Betawinya tuh. Rumahnya kayak rumah Sidul di bawahnya ya. Ada ornamen-ornamen Melayu seperti di Istana Maimun di Medan. Kemudian kita akan lewat rel kereta api ya, ini menjadi batas atau border. Ketika di zaman Belanda ini batas antara wilayah Bandung Utara dan Bandung Selatan. Ketika itu master plan-nya atau blueprint dari kota Bandung di zaman Belanda, utara itu untuk sekolah, pendidikan ya, untuk kantor-kantor, kemudian rumah-rumah penduduk. Kalau tempat bisnisnya di selatan dulu zaman Belanda. Tapi sekarang sudah berubah. Malah sekarang mall paling terkenal di Bandung kan ada di utara ya. Paris Panjaba, Supermall, Bandung Indah Plaza, Istana Plaza, semua sudah berubah master plan-nya ya. Dan di sini ada warna jomblo seperti Bandros ini. Ungu katanya ya? Iya. Kenapa tahu nggak ungu dipakai warna jomblo? Ini jawabannya di sini. Ini ada tempat karaoke namanya Diva Karaoke yang punyanya Teh Rosa. Yang dari Sumedang, masih jomblo sampai sekarang. Makanya kenapa biru dipakai sebagai warna jomblo, karena ini alasannya. Insya Allah nanti kalau sudah nikah sama saya jadi warna biru. Karena dulu di Siratasari ada lagu kan, Tenda Biru katanya ya. Tenda Biru. Ini ada masjid Tionghoa ya, ornamennya atau arsitekturnya berbentuk kelenteng, namanya Lause 2. Yang satunya ada di Jakarta, di Tanah Abang. Lause itu nama jalan dari warga Tionghoa ya. Dan ditakdirkan oleh Allah ya bahwa masjid ini juga ada di Jalan Tionghoa nih. Ini namanya Tamlong, Babah Tamlong. Cuman orang Bandung di tempat B jadi Tamlong. Karena nama aslinya Tamlong, terpisah. Kan kayak orang-orang Tionghoa tuh punya marga ya. Selalu namanya tuh tiga huruf, 3 kata gitu ya. Selalu begitu. Nah dulu kenapa Tamlong ini diabadikan? Karena generasi pertama Tamlong itu termasuk 6 keluarga Tionghoa yang datang ke Bandung ketika Bandung pertama kali jadi kota ya, tahun 1810. Termasuk Babah Kuya yang ada di Pasar Bandung. Ibu pernah ke Babah Kuya beli obat-obatan herbal? Itu termasuk 6 keluarga Tionghoa. Nah pada generasi berikutnya, mungkin generasi ketiga, keluarga Babah Tamlong itu ikut mensukseskan konferensi Asia Afrika. Karena keluarga Bapak Tamlong yang dari segitu tuh punya toko mebel terkenal ya, namanya Lido. Dulu orang-orang Bandung kalau mau beli kursi-kursi rotan pasti ke Lido ya, dan lokasinya persis di depan Gedung Merdeka. Nanti kita lihat ya. Di sebelah kanan Bapak Ibu ya, Kang Tete, ini ada hotel kedua tertua di Bandung ya, direnovasi tahun 1929 di zaman Hindia Belanda juga. Di belakangnya oleh Bung Karno ya, sebagai muridnya, dan depannya oleh gurunya Wolf Schumacher. Kalau tadi yang Gunung Sabau, Richard Schumacher itu adiknya, ini kakaknya Wolf Schumacher. Jadi ada adik kakak ya, dua-duanya arsitek. Ya. Ini disebut dengan Grand Prianger Hotel. Sebetulnya namanya diambil dari Priangan ya, cuman orang Belanda lidahnya nggak bisa disebut Priangan. Jadi Prianger, makanya petaninya disebut Prianger Planter ya. Nah ini hotelnya. Dulu Sari David sempat minum kopi di sini ya. Dulu di sini ada Java Prianger, makanya disebut Java Prianger. Dari sini kopi pertama terkenal di Bandung ya. Dan ini katanya gayanya disebut dengan Art Deco, Artistic Decoration. Disebut dengan Indiese Empire, ya, gabungan antara Eropa dan Indonesia lah, ya, pergabungan Indiese Empire ya, bukan Sunda Empire. Nah ini dulu namanya Jalan Raya Pos ya, atau Route Posweg, Jalan Raya Pos. Ini cerita Bandung. Itu yang gondrong itu Daedalus ya,
yang sebelahnya Bupati waktu itu Binatang Sekuma kedua. Dendes berdiri di sini dengan tongkatnya di tanah itu jadi titik nol. Ini tengah-tengahnya kota Bandung. Ini berdiri tahun 1810, tanggal 25 September bulan lalu ya. Kita sudah memperingati Bandung. Sambil berdiri dia ngomong sama Bupati, usahakan kalau saya nanti balik lagi ke sini, di sini sudah berdiri sebuah kota. Jadi dulu kota Bandung bukan di sini, adanya di kota tua, bahasa Sundanya Dayakolot, di bagian selatan kita, sekitar 30 km dari sini, di pinggir Sungai Citarum. Dulu kota Bandung itu di sana, Dayakolot, di Karapyak. Nah, setelah 18 bulan September harus pindah ke sini dekat jalan raya, sehingga pindahlah ke alun-alun. Ya. Makanya ada alun-alun, nanti ada pendopo, di mana pendopo itu termasuk rumah dan kantornya Bupati Bandung sebelum merdeka, ya, Indonesia merdeka. Nah, ini Savoy Homan, hotel pertama ya. Homan itu nama pemilik ya, orang Jerman, Adolf Homan. Ini tahun 1871 sudah punya hotel. Cuman ini renovasinya lebih lama, tahun 34. Ya, 5 tahun kemudian setelah Grand Triangle Hotel. Nah, yang sebelah kiri ini The Freeze. Ini dulu toko serba ada. Jadi orang kalau belanja ambil barang, bayar di kasir. Jadi ini model minimarket pertama sudah ada di Bandung. 1919 ini sudah ada. Ini Gedung Merdeka ya, tempat Asosiasi Afrika. Zaman Belanda namanya Society Concordia. Ini tempat hura-huranya orang Belanda. Tempat minum-minum, ya, mabuk-mabuk, dansa-dansi dan sebagainya. Bahkan ada lorong di bawah itu sampai ke Sasak Gantung sana. Wah, udah ada mulai ya pocong. Enggak tega. Dia jinak deh ini mah. Yang satu dia kembaringan tuh. Dia mau makan. Ya ini salah satu ornamen dari Bandung ya, yang melengkapi uniknya kota Bandung. Dan ini tidak termasuk dari program Kang Emil ya. Kang Emil tidak berniat seperti ini. Tidak seperti ini. Jadi ini otomatis saja. Kang Emil hanya merubah alun-alun, dipasangin karpet ya. Nah ini dulu ini Lido tadi yang mebelnya Bapak Tamplong ya, yang sebelah itu. Udah nggak ada, udah pergi. Aduh. Yang mau dicekik aja. Ya. Yang mau dicekik. Ya ini bagian dari ornamen Bandung ya. Kaget dedek, kaget. Yang mau turun di alun-alun nanti kita berhenti di Damri ya. Ke Lebih Panjang udah deket. Bisa naik Damri kok. Ada Lebih Panjang ya. Nanti ada urusan Lebih Panjang. Ongkosnya cuma 5.000 ya. Udah deket. Nanti kita berhenti sebentar ya. Jadi tadi Kang Emil tidak merencanakan akan muncul pocong-pocong begitu ya. Nanti bentar lagi akan ada robot ya, ada badut, lalu ada superhero. Ya, sekarang baru pocong aja keluar. Kang Emil hanya berubah alun-alun, dipasangin karpet aja. Ya, tapi sayang tamannya belum dibuka. Kalau dibuka ini jam segini udah rame biasanya sama keluarga yang apa pada ini. Di sini Kang, silakan yang turun alun-alun. Mangga sami-sami ngelejeng. Legend bikin ke Bogor. Di Bogor ada Uncal kan? Iya kan? Disebut Jalan Bajai karena dulu waktu Jalan Raya Pos itu jadi Bandung 1810, kendaraan kita kuda ya.
Nah, kuda kalau kehausan harus diberi minum, ya. Kemudian saisnya berseru, kita ditolong diambilin air dari Cikapundung. Bantuan cai, ini Bancoy. Ini ada penjara Bancoy, tempat Bung Karno di penjara. Ini dulu penjara ya, penjara. Sekarang jadi tempat bisnis Bu, dirubah sama wali kotanya waktu itu Pak Ateng Wahyudi almarhum. Dulu ini penjara Bancoy. Tahun 1929 Bung Karno pidato di Jogja mau mendirikan partai PNI, lalu ditangkap oleh Belanda, di penjara di sini. Sebenarnya ini penjara bukan penjara buat politis ya, tapi untuk kriminal. Tapi Bung Karno di penjara di situ supaya jerah. Ya. Nah, kemudian 8 bulan disidang ya. Lalu Bung Karno di dalam penjaranya menulis pembelaannya atau pledoinya yang Bapak Ibu bisa baca di buku berjudul Indonesia Menggugat. Itu ada namanya. Kali ini jalan ABC ya. Karena di sana ada pasar baru. ABC itu singkatan dari pedagang Arab, pedagang Bumi Putra, dan pedagang Cina. Jadi ABC. Jadi orang Bandung mah punya ABC sejak awal. Satu lagi ini masjid untuk mualaf ya. Saudara kita yang Tionghoa yang masuk Islam, tadi bisa di Lause atau di Imtizaz ini, dididik Islamnya ya. Karena banyak di sini ada Chinatown-nya, ada pecinan, ada di Jalan Kelenteng, Jalan Sudirman, banyak orang-orang Tionghoa yang beberapanya masuk Islam. Jadilah didirikan masjid yang seperti Kelenteng ini. Ini namanya Pasar Cikapundung ya. Kalau di Jakarta mungkin Pasar Senen lah, mirip dari Pasar Senen. Pasar Cikapundung karena ada Sungai Cikapundung. Tadi yang tempat untuk mengambil air buat minumnya kuda. Sebentar lagi kita akan belok yang ke sebelah kiri. Ini Jalan Braga. Ya, ini juga kayaknya jalan hanya ada di Bandung. Ya, Jalan Bancoy, Jalan ABC, Jalan Braga ini kayaknya khas ada di Bandung aja. Nah, ini Braga ini juga berasal dari kata ngabar raga. Ngabar itu beritahu, raga itu badan. Jadi ternyata kondisinya sejak dulu sampai sekarang nggak berubah. Jalan Braga itu tempat hangout anak-anak generasi muda ya. Coba kita lihat sepanjang ini banyak yang yang lagi hangout nih, lagi selfie, lagi foto, kadang-kadang foto sebelum prewed juga ada di sini. Jadi kata ngabar raga itu kabar memberitahu, raga badan. Karena noni-noni Belanda kalau menggunakan baju-baju model baru, mereka pertontonkan di sini. Jadi semacam fashion show gitu ya. Nah, dalam bahasa Sunda fashion show disebut dengan ngabar raga. Dari kata ngabar raga jadi raga. Ini ada jurnalisa ya, baru buka kafenya yang cukup terkenal. Ini yang termasuk orang yang indigo barangkali. Ya. Jadi kalau dilihat di sini ya ada banyak lukisan, ada juga perajin wayang golek ya. Karena ini salah satu tempat yang pasti akan dikunjungi oleh wisatawan dari Eropa, dari Amerika. Ya. Nah disinilah mereka bisa juga menikmati kebiasaan mereka ya untuk minum-minum beralkohol. Jadi mereka kadang-kadang bisa hangover juga di sini. Ya. Nanti di depan kita ada restoran. Ini gedung gas dulu ya. Dulu gas kayak redeng, ada pipanya, ada meterannya. Jadi kalau bayarnya di sini. Sekarang jadi hotel dan bistro juga, restoran. Baru kemarin ini ya. Di masa COVID-19 malah dibukanya. Sekitar bulan Agustus. Nah di sini ada restoran ya. Tahun 29 sudah ada namanya Maison Berkerayan Restoran. Ini punya orang Perancis. Dulu hanya 6 jenis makanan Eropa ya. Termasuk coklat dan es krim. Es krimnya masih enak sampai sekarang. Sekarang namanya jadi Braga Permai Restoran. Ya. Ini konon katanya restoran favoritnya Bapak B.J. Habibie almarhum di sini. Ya jadi kata Jalan Braga ini adalah jalan pertama yang diaspal di zaman Belanda. Ya. Yang lainnya masih tanah. Dan sebelumnya ini jalan tanah. Ini Braga City Walk. Kita ada dua, ada Ciamplas Walk, ya Ciwalk. Ada Braga City Walk. Itu ada banyak food court, ya ada punya toko-toko dan lain-lain. Ya. Dan mungkin satu-satunya jalan yang unik dia nggak pakai aspal tapi dikasih batu. Ini batunya juga sama batu andesit tadi. Dan kemudian Kang Emil membuat onde-onde besar di sepanjang jalan. Terutama di Jalan Asia Afrika itu ada nama-nama negaranya. Ya. Nah, bentar lagi kita akan lewat satu kawasan yang penyebutannya sama, ya Bandung, Jogja, Surabaya.
tapi nyebutnya agak slang ya. Nama aslinya dari bahasa Belanda pakai Victory ya, via ya, viaduc. Via itu lewat, duk itu sungai atau kanal. Ada jembatan kereta api melewati sungai Cikapundung. Jadi disebut dengan viaduk, orang Bandung nyebutnya viaduk. Karena orang Sunda katanya tidak bisa bilang F ya. Padahal itu fitnah itu. Tapi nggak bilang F katanya. Oi. Nah ini kan Cikapundung, ini jembatan kereta apinya. Jadi disebut dengan viaduk ya, jembatan di atas kanal sebutnya dalam bahasa Belanda. Itu ada lokomotifnya tuh yang itu ya. Jadi di zaman Belanda sampai sekarang ini kantor kereta api ya. Kantor pusat kereta api bukan di Jakarta, di Bandung. Karena ketika itu di awal-awal 20 ada rencana perpindahan ibu kota dari Batavia ke Bandung. Nah, nyambung tadi Bung Karno di penjara di Bace, di sidangnya di sini nih. Ini ada di sebelah kiri ya. Gedung Indonesia Menggugat. Ini dulu gedung apa namanya pengadilan. Landrat dalam bahasa Belanda. Landrat itu pengadilan. Makanya dulu nama jalannya ini Landratweg. Sekarang jadi Jalan Perintis Kemerdekaan. Ya. Kemudian sebentar lagi kita akan masuk di wilayah Balai Kota. Ya. Cuma orang Bandung suka nyingkat-nyingkat. Ya. Jadi Balkot. Balai Kota ya. Di zaman Belanda ini namanya dulu ya, Satopek Piperparak dulu namanya ya. Piperparak. Sekarang jadi Taman Dewi Sartika ya. Ini adalah taman yang kantor wali kota yang punya tamannya luas sekali. Tapi sampai saat ini belum dibuka ya, makanya nggak banyak orang. Tapi kalau dibuka weekend tuh pasti banyak keluarga yang main juga ke sini. Makanya di sini ada 2 bandros yang mangkal, alun-alun 4, di sini 2, lalu di geologi 4. Jadi setiap hari ada 10 unit bandros yang operasional. Ingetinnya gampang ya, ABG, alun-alun, balai kota, geologi. Nah ini kantornya ini dulu gudang kopi. Yang tadi saya sempat sebutkan ya, kita di zaman Belanda tahun 1820-an punya seorang juragan kopi namanya Menir Andres de Wilde. Dia dokter bedah, tapi berprofesi sebagai pedagang kopi ya, dan berhasil. Bahkan saking kayanya dia bisa menguasai setengah dari wilayah kota Bandung. Dulu pertama wilayahnya ke sini. Ya, ini disebutnya kalau orang Bandung, karena ini tempat pengepakan kopi ya, atau kopi pak kuis. Kalau orang Belanda buat rumah tuh kuis ya, kuis. Jadi kopi pak kuis. Jadi disebutnya gedung papak kalau orang Bandung nyebutnya. Ada apa Bu di sana? Oh, di belakang Ciamis. Di Jalan Aceh. Ya ada babakan Ciamis ini. Karena di kita tuh ada babakan Ciamis, babakan Surabaya, ya. Karena Belanda dulu kan bawa orang-orang dari Ciamis, termasuk orang dari Jatiwangi ada di Bertikario, bikin bata merah untuk gedung sate. Ya. Nah ini saking kayanya Andres de Wilde, ini rumahnya nih. Ini rumah Andres de Wilde, juragan kopi dulu. Sekarang jadi perumahan Pangdam. Ya. Nah, ini satu-satunya rumah yang ada lapangan tenisnya. Ya, kalau gubernur Pak Ridwan Kamil di gubernuran, nanti tadi kan Pak tadi itu, nanti nyebutnya ke gubernuran tuh, nanti di stasiun. Itu ada kolam renangnya. Ya, jadi gubernur punya kolam renang, Pangdam punya lapangan tenis. Yang kasihan wali kota. Rumah dinasnya tadi di Balkot tadi, sorry di Balkot, di Pendopo, alun-alun. Di sana nggak ada lapangan tenis, nggak ada kolam renang. Jadi kalau Bapak Ibu punya rumah bagus, jadikan anak-anaknya palingnya gubernur atau pangdam. Ya, nanti ada kolam renang. Kita kembali ke Riau nih, ya. Kita lagi di Riau. Ini dulu rumah Belanda nih. Ini semua rumah Belanda ya. Tapi semuanya dibangun di awal abad 20-an, 19 sekian. Karena ketika itu ketika Bandung pertama kali ya pindah dari Dayakolot 1810, pusat kota itu hanya di alun-alun aja, belum sampai ke sini. Ini masih ladang, masih sawah, bahkan sebagian masih hutan, termasuk Jalan Dago. Dulu itu jalan setapak, ya. Dan jalannya itu bukan ke sana, bukan ke Merdeka, tapi tadi jalan yang ke Bagan Ciamis itu nyusurin sungai Cikapundung. Dulu ya jalan setapaknya.
Paderkalio, terus ke Balubur, Taman Sari ke sana. Nanti baru masuknya di Jalan Cikapayang. Nah, baru masuk ke Jalan Dago. Nah, ini tapi sekarang oleh Belanda lalu dibikin jalan supaya lurus ya mengarah ke alun-alun. Ini jalan baru, dulunya hanya hutan belantara. Kemudian tadi jalan setapak. Nah, kembali tadi asal usul nama ya, kayak tadi kan Jalan Banjai dari Bantuan Cai Euy. ABC dari Arab Bumi Putra Cina. Kemudian Braga dari Ngabaraga. Nah, kalau kita berbicara asal usul nama-nama di dalam bahasa sains disebut toponimi ya. Jadi Bapak Ibu kalau ingin tahu tentang asal usul nama di Jawa Barat, kalau sempat ke toko buku ya, mau ke Gramedia atau apapun juga, bisa cari buku berjudul Toponimi Nama-nama di Jawa Barat. Pengarangnya adalah ahli sejarah, dosen Unpad, Ibu Nina Lubis, ya, Profesor Nina Lubis. Dia menulis buku dengan judul Toponimi Nama-nama di Jawa Barat. Nah, disitulah nanti kita akan tahu asal-usul nama. Termasuk ini Jalan Dago. Dulu ketika Bandung berdiri pertama di alun-alun aja, kegiatan ini masih jalan setapak, masih hutan belantara. Jadi orang-orang, terutama petani-petani dari Lembang, kalau mau menjual palawijanya, mereka nggak berani jalan sendiri-sendiri karena masih rawan, ya, ada binatang buasnya, ada begalnya. Akhirnya mereka saling menunggu, ya. Jadi di terminal Dago sekarang ini itu tempat menunggu mereka. Nah, saling menunggu dalam bahasa Sunda disebut padago-dago, ya, padago-dago. Nanti kalau ada ketinggalan, mereka akan berseru, dagoan, hei, dagoan, dagoan. Jadilah Jalan Dago. Itu toponiminya ya, asal usulnya. Ada di buku itu, di buku Ibu Nina Lubis. Ya. Dulu ini rumah Belanda nih semua. Ya. Kiri kanan itu rumah tinggal orang-orang Belanda. Ya. Ketika Bandung berkembang pesat di awal abad 20. Tapi sekarang hampir semua yang ada di sekitar sini sudah berubah fungsi. Perumahan pribadinya sudah nggak ada, bagian atas saja. Ini sudah jadi hotel, jadi toko, ya, jadi kantor. Bahkan ada yang jadi apotek juga dan lain-lain. Jadi ini perubahannya sudah sangat berubah. Ini dengan kondisi zaman dulu ya, ketika zaman Belanda. Jadi zaman orang Belanda itu tinggalnya di Dago sini. Bahkan dulu ada orang yang cukup kaya juga, yang punya villa ya, yang sekarang jadi gedung De Grikler. Itu ada di sebelah selatan. Kemudian di ujung utaranya ada rumah namanya mirip dengan Ades de Wilde ya, keluarga Ades de Brown juga ada di sini. Itu cikal bakal orang Belanda yang tinggal di Dago. Kemudian berkembang pesat ya. Nah, kalau di sana ke sana ke atas masih asli, masih banyak yang rumah-rumah pribadi ya. Tapi ke bawah sini udah beda. Termasuk ini Komsel. Komsel sudah menjadi pusat elektronik Bandung sebelum ada BEC. Sekarang kita pindah BEC. Ya. Baik, kita sudah berada di jalan Diponegoro ya. Di zaman Belanda ini namanya Jalan Rembrandt, ya, Rembrandtweg. Rembrandt itu pelukis ya, terkenal seperti Leonardo da Vinci, walaupun tidak terkenal, orang lebih mengenal nama Leonardo da Vinci ya. Tapi Rembrandt juga seorang pelukis, sama dari Itali juga. Ini dulu namanya Rembrandtweg di zaman Belanda. Nah, kalau Belanda itu penyebutan jalan itu ada 3 macam ya, ada 3. Ada weg, ada straat, ada laan. Laan itu jalan kecil dan ada pohon-pohonnya. Ya. Makanya orang Indonesia kemudian menyebutnya jalan, itu dari laan. Ya. Banyak bahasa Indonesia yang diproklamasikan oleh pemuda kita bulan November. Bahasa Indonesia itu 40% bahasa Belanda, banyak yang digunakan. Contohnya kalau di Bandung di sini orang Sunda mengenal ada botram. Mengenal botram nggak? Tidak mengenal botram. Kalau orang Bandung mengenal botram. Botram itu kalau mau piknik bawa makanan nanti makan bareng-bareng. Namanya botram. Ya. Botram itu dari bahasa Belanda, dari butter dan ham. Ya, butter dan ham. Botram. Disebut botram. Nah, ini ya sibuk ya. Dulunya Rembrandt. Sorry, biar nggak mau lupa. Ini gedung sate, ya.
mereka punya gedung yang satenya besar sekali. Yang disebut gedung sate karena di atasnya ada penakal petir seperti itu sate terbalik. Orang Bandung menyebutnya gedung sate. Sekarang jadi kantor gubernur. Karena dia berkantor di sini. Ini dipersiapkan untuk perpindahan ibu kota. Ini gedung pemerintahan. Dalam bahasa Belanda disebut Gouvernementsbedrijven. Nah, orang Bandung kan susah lidahnya. Disebut Gouvernementsbedrijven. Karena seperti ada satenya, jadilah gedung sate. Ya, indah. Dan ini ada ornamen-ornamen ya, yang mencirikan 4 agama di Indonesia. Ya. Ada simbol agama Buddha, agama Kristen, agama Hindu, dan agama Islam. Itu lengkungan yang bawah itu kan ada kubahnya tuh ya, itu masjid. Itu Islam. Ini arsiteknya orang Belanda, namanya Johan Herbert. Johan Herbert. Ini ada taman lansia, tapi juga sebagian masih ditutup. Ya. Dan ini mungkin taman teraman di dunia karena dijaga oleh T-Rex. Ya. Dulu T-Rex itu ada di Museum Biologi, tapi pada satu masuk ketika malam dia ingin pipis, toiletnya dikunci, lalu dia keluar. Ternyata begitu sudah di luar, lebih enak di luar katanya. Apa namanya? Banyak pemandangan, lebih adem, jadi nggak mau balik lagi. Ada gedung biologi, ada gedung Dwi Warna. Ini dulu tempat pensiunan tentara-tentara Belanda ya. Waktu konferensi Asia Afrika ini dijadikan tempat sidang para komisi sidangnya di sini dulu, baru sidang paripurnanya di Gedung Merdeka. Ya. Ini RRI, ini semuanya termasuk cagar budaya, heritage, karena sudah di atas 50 tahun. Tapi kalau ini Pusdai belum heritage ya. Dan ini dibangun di zaman Bapak Presiden Soeharto nih. Ini dulu direncanakan sebagai Islamic Center. Ya, tapi sekarang juga jadi pusat dakwah Islam. Biasanya kalau tidak ada pandemi, ini juga dipakai untuk pesta perkawinan. Pesta perkawinan. Kalau yang di sana itu Jalan Citarum dan jalan-jalan yang ada di belakang gedung sate itu namanya diambil dari nama sungai. Ya. Karena Bandung dibangun oleh Belanda sehingga blueprintnya mirip dengan Amsterdam. Di Amsterdam jalan itu pakai blok-blok. Jadi kalau blok bunga semua, blok etik ya. Seperti di Bandung ini. Jadi kalau Bapak Ibu nyari alamat di Bandung mudah, tinggal lihat jalannya. Kalau nama jalan sungai masih di sekitar sini. Ya. Karena ini semua nama sungai. Ada Cimanuk, Citarum, Cisadane, Citandui. Ya. Kalau gunung-gunung ada di daerah sana, di selatan. Ya. Tapi itu kita sudah sampai lagi di shelter. Ya, terima kasih sudah naik batas. Ya. Kemudian naik batas, ya, terima kasih. Oke, tolong diperiksa barang-barang. Ya. Wassalamualaikum